Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Slamet. Pada kesempatan kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Sukma Geni. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita Widarpa Dayu Sambara tentang Bimo Sambara bersama Nyai Suratmi yang mencari keberadaan Eyang Widarpa. Untuk yang belum nonton Danan dan Cahyo series dari awal, Kang Slamet saranin untuk mendengarkannya terlebih dahulu ya, supaya kalian paham dengan alurnya, karena ceritanya akan saling bersangkutan dan kalian akan paham dengan alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Sukma Geni. Ribunya dedaunan menutupi jalan setapak menuju ke tengah pedalaman hutan yang diselimuti oleh kegelapan. Bimo, sini obornya, pinta Mas Bisma yang segera berjalan mendahului masuk ke dalam semak dedaunan itu. Hati-hati Mas, katanya makhluk itu bersarang di sini. Aku mencoba memperingatkan Mas Bisma yang hanya dibalas dengan anggukan. Kami berjalan dengan hati-hati melalui jalan menurun dipenuhi bebatuan yang cukup licin. Di sekitar kami hanya terlihat pepohonan dengan berbagai tanaman setinggi tubuh kami. Kui to tempatnya. Iya kata Mas, ada batu yang ditumpuk di atas tanah. Tepat pada saat kami mendekati tumpukan batu itu, suara tawa melengking terdengar menggema ke seluruh hutan. Hati-hati Mo, dia di sini, ucap Mas Bisma yang juga merasakan adanya sosok makhluk yang mendekat ke arah kami. Jauh dari dalam kegelapan hutan, samar-samar terlihat oleh kami sosok makhluk berwujud wanita dengan daster merah panjang yang sudah bercampur dengan darah. Wajahnya terlihat tertawa, namun tatapan matanya tak mampu berbohong. Ia berniat mencelakai kami. Seketika itu juga lampu oborku mati dan suasana terasa menjadi mencekam. Mbak, kami gak berniat nyakitin, ucapku dengan polosnya. Tak lama setelahnya tubuhku mendadak tidak bisa bergerak. Aku tidak lagi melihat sosok wanita itu dan segera menyadari bahwa sosok itu mencoba merasukiku. Mas Bisma segera mendudukkanku di tanah dan membacakan doa yang sering diajarkan pada kami untuk mengusir sosok itu dari tubuh. Apa mau di hutan ini? Ucapku di luar kesadaranku, sementara Mas Bisma mencoba menolongku. Mbak, kami hanya ingin mencoba menenangkan mbaknya, biar mbak gak usah gentayangan di desa lagi. Apa urusanmu? Aku tidak akan tenang kalau yang membunuh aku belum mati. Sudah, tenang ya mbak, orang itu sudah ditangkap polisi, biar dihukum sepantasnya. Mbaknya sing tenang, kalau begini seolah-olah mbaknya yang terhukum sama dendam. Roh wanita itu terdiam, sepertinya doa dan kata-kata Mas Bisma mulai diterima oleh makhluk itu. Aku tidak punya siapa-siapa yang mendoakanku, ucap roh itu melalui tubuhku. Mas Bisma menarik nafas lega ketika satu roh sudah mulai menyampaikan kegelisahannya, berarti kami selangkah lebih maju untuk bisa menenangkannya. Kami akan mendoakan dan memakamkan kembali jasad mbaknya dengan layak. Kami janji, ucap Mas Bismo. Aku merasakan bawa-bawa tenang dari makhluk dalam tubuhku. Mas Bisma membacakan doa dengan lebih khusyuk, sementara aku mengikutinya dalam hati, berharap roh ini bisa segera tenang dan keluar dari tubuhku. Sadurunge aku lunga, aku njaluk gedang goreng sing anget. Sontak Mas Bisma memukul kepalaku menanggapi keisenganku. Bisa-bisanya bercanda di kondisi kayak begini? Aku tertawa, memang ucapan tadi hanya keisenganku saja saat sadar bahwa roh wanita itu sudah tenang dan meninggalkan tubuhku. Sayangnya ternyata Mas Bismo tidak mudah dikelabuhi. Ngapunten Mas, biar gak tegang,
Balasku dengan santai. Saat mengetahui suasana kembali tenang, aku kembali menyalakan oborku dan menghampiri tumpukan batu tadi. Disinilah jasad makhluk itu dikuburkan oleh pembunuhnya. Kami menyiramkan air dan menaburkan bunga pada tanah itu dan membacakan doa untuk menenangkan roh perempuan yang terkubur di tanah ini. Tak lupa kami meninggalkan penanda untuk menandai bahwa ada sebuah kuburan yang berada di tempat ini. Gimana, Bim? Kamu udah bisa memakai keris pusaka itu? Alambo, Mas. Diwariskan pusaka keris tapi nggak boleh ternodai darah orang lain. Terus fungsinya untuk apa? Lah iya, aneh juga ya. Keris benda tajam kok nggak boleh kena darah. Apa namanya? Keris sukma geni. Iya, Mas. Mas Bismo gimana? Katanya mau diwariskan pusaka juga. Iya, tapi katanya dapetinnya susah. Makanya besok tak tinggal dulu agak lama ya. Disuruh nemuin eyang-eyang dulu. Iya, Mas, hati-hati ya. Mudah-mudahan diajarin juga cara pakai pusakanya, biar nggak kayak aku. Sebelum kami kembali ke rumah, kami mampir ke rumah kepala desa untuk mengonfirmasikan kejadian tadi. Setelah ini warga desa sudah tidak perlu takut lagi akan kemunculan sosok hantu wanita yang sering bergentayangan dan merasuki warga. Pagi hari ini berlalu seperti pagi biasanya. Hanya saja kali ini aku mengayuh sepeda ontelku memboncengan Mas Bismo ke stasiun untuk menemui eyang-eyang kami seperti yang dipetunjukkan padanya. Matur nuwun ya, Mbah. Tak tinggal dulu. Kalau ada masalah jangan nekat. Nunggu Mas saja. Tenang, Mas. Aman. Balasku sambil membantu menaikkan perlengkapan Mas Bismo ke dalam kereta. Setelah keberangkatan Mas Bismo, aku kembali ke desa sambil sesekali menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Mas Bimo, sini. Ucap seorang perempuan yang memanggilku dari dalam rumah tepat di dekat pintu masuk desa. Dia adalah Asi, salah satu perempuan yang cukup dekat denganku. Mungkin Asi tidak secantik kembang desa yang lainnya, namun entah mengapa aku merasa nyaman ketika dekat dengannya. Kenapa tuh, Dek? Ucapku yang segera turun dari sepeda dan menghampirinya ke rumah. Ini, Mas, coba dicicipin. Ucap Asi sambil mengeluarkan semangkok kecil kolak pisang hangat yang baru saja ia masak. Aku mengambil sendok dan menyeruput kolak pisang buatan Asi. Gimana, Mas? Enak nggak? Embo, Dek. Belum kerasa. Coba semangkok lagi. Ucapku dengan wajah yang masih bingung. Asi kembali ke dapur dan membawa semangkuk lagi kolak pisang kepadaku. Ini, Mas, gimana? Enak gak? Takutnya nanti Bapak nggak suka. Jelas enggak. Enggak enak kalau cuma makan satu mangkok. Sekarang baru enak, jawabku sambil menghabiskan mangkok kedua yang disuguhkan Asi. Alah dalah, Mas, tak kira tenanan. Lah lagian kamu aneh. Udah tahu masakanmu paling enak sekampung, pakai minta pendapat segala. Asi tersenyum malu mendengar perkataanku tadi. Wajahnya yang tersipu membuatnya terlihat manis. Jauh lebih manis dari kolak pisang yang kumakan barusan. Masakanku enak, kan gurunya juga hebat, ucap Asi sambil melirik ke belakangku. Aku segera menoleh dan sosok itu kembali muncul di belakangku. Sosok seorang wanita berumur dengan pakaian Jawa sederhana yang sesekali menampakkan wujudnya di sekitarku dengan paras yang ayu. Dia adalah Nyai Suratmi, roh leluhurku yang masih belum tenang. Ia mengikutiku bersamaan setelah aku diwariskan keris Sukmageni oleh eyangku. Eyang, tumben tiba-tiba nongol, ucapku yang cukup kaget dengan kehadirannya lagi. Asi, coba lihat tangan Bimo. Coba kamu yang bilangin. Sudah dibilang suruh sabar, masih aja nekat, ucap roh Nyai Suratmi pada Asi. Dengan segera Asi mengecek tanganku yang memang sedari tadi kusembunyikan. Beberapa luka sayatan terlihat di tanganku yang memang sengaja kusayatkan dengan keris Sukmageni. Ora, iki ora popo. Cuma bagian dari latihan kok.
Ucapku yang berusaha menyembunyikan luka ini dari Asi. Mas, ini luka apaan lagi? Kok serem sih? Tanya Asi dengan wajah khawatirnya. Ia menatapku dengan matanya yang sayu. Sungguh aku lemah dengan hal seperti ini. Sudah dibilang, kekuatan keris Sukmageni akan menitis saat sudah dibutuhkan. Walau darahmu sudah terpilih, bukan berarti kamu bisa menggunakan kekuatannya sebebas-bebasnya. Yo tapi kan Eyang, Bimo cuma takut kalau saat kekuatan keris ini dibutuhkan, ternyata Bimo belum bisa menggunakannya. Mas Bimo, tenang aja, ikuti nasihat Eyang. Lagi pula Tuhan pasti memberikan permasalahan sepaket sama solusinya. Kalau memang keris itu belum bisa digunakan, mungkin memang bukan itu keris itu yang menjadi jalan keluarnya. Entah mengapa ucapan Asi kali ini bisa sedikit membuka pikiranku, namun hal itu tetap saja tidak bisa menampik kenyataan bahwa keris pusaka ini tidak ada gunanya. Yo wes Dek, saya pamit dulu. Ditunggu bapak, disuruh ngupasin kacang hasil panen tadi. Hati-hati mas. Ucap Asi yang mengantarku sampai depan rumahnya. Sesekali aku menengok ke belakang ke arah Asi yang menungguku pergi hingga tak terlihat dari pandangannya. Sesampainya di rumah, aku sudah disambut dengan sekumpulan tanaman kacang hasil panen kebun kami. Sebelum mendengar ocehan bapak, aku segera mengambil posisi di salah satu sudut teras dan mulai memisahkan kacang dengan daunnya dan mengupasnya seperti yang biasa kami lakukan setiap panen. Mo, Asi baik ya, ucap Nyai Suratmi yang muncul samar-samar di sekitarku. Iya yang baik banget. Nek karo aku cocok gak? Cocok. Eyang juga suka sama Asi. Yo, tapi itu bu, aku cuma anak petani, dia anak pedagang sukses. Malu aku Eyang. Gak gitu cara kerjanya cinta. Mau dengar ceritanya Eyang zaman muda dulu gak? Aku mengangguk. Lagi pula aku juga punya cukup banyak waktu sambil untuk mendengarkan kisah Eyang. Dulu Eyang hidup di zaman kerajaan sebagai juru masak untuk prajurit. Sudah jelas saat itu Eyang hanya kasta bawah di antara perempuan lainnya. Terus istimewanya apa Eyang? Eyang kakumu, Dayu. Dia sering main ke dapur nyolong makanan. Ngakunya prajurit kerajaan. Eyang kasihan, jadinya ya Eyang masakin. Sampai ada satu kejadian yang hampir membuat desa Eyang diserang oleh salah satu patih yang berkhianat. Saat itu barulah Eyang kakungmu itu ketahuan bahwa dia adalah salah satu patih besar kerajaan saat melindungi desa Eyang. Di situ Eyang tahu semuanya. Selama ini dia mengaku sebagai prajurit agar bisa mendekati Eyang yang hanya rakyat biasa. Yang pasti entah Dayu itu prajurit, patih atau hanya petani biasa pun, Eyang sudah senang dengan keberadaan Dayu di sisi Eyang. Terlihat wajah Eyang Suratmi setengah tersenyum mengenang kejadian masa hidupnya dulu. Setelah mendengar cerita itu wajar saja, walaupun sudah berpindah alam, Eyang Suratmi masih ingin mengetahui keadaan kekasihnya itu. Tenang Eyang, Bimo janji akan bantu Eyang nemuin Eyang Dayu. Eyang Suratmi tersenyum dan menoleh ke arahku. Bukan hanya itu yang ingin Eyang sampaikan. Dulu Dayu siap menerima Eyang dengan kondisi seperti itu. Ingat, cinta tidak mengenal kasta. Itu juga berlaku untuk kamu dan Ase. Iya Eyang, sekarang Bimo ngerti. Setidaknya Bimo berusaha dulu untuk jadi pendamping yang lebih pantas buat Ase.
Sekali lagi Eyang Suratmi tersenyum dan perlahan menghilang seperti biasanya. Hampir seharian ini aku menghabiskan waktu dengan mengupas kacang. Sementara bapak masih merapikan sisa-sisa daun yang akan diambil tetangga untuk pakan ternak. Saat maghrib tiba, aku bersiap membersihkan tanganku dan masuk ke dalam. Namun tiba-tiba seseorang berlari menghampiri rumah kami dengan terburu-buru. Mas Bimo, itu Mas, ucap Bu Rukmi yang mencoba mengatur nafasnya. Kenapa tuh Bu? Bapaknya Asi pulang dengan keadaan aneh. Aku dan bapak saling bertatapan dan segera masuk ke rumah, mengganti pakaian yang layak dan menghampiri rumah Asi. Bapak kenapa sih? Tanyaku sementara bapak menghampiri ayah Asi yang tergeletak lemas di kamarnya dengan beberapa warga desa yang menemaninya. Gak tahu Mas, bapak pulang sendirian dengan keadaan begitu. Tiba-tiba Asi nemuin bapak tergeletak di depan rumah. Sudah tenang, biar Mas Bimo periksa. Aku menghampiri bapak yang sedang memeriksa ayah Asi bersama dengan beberapa warga desa. Di sana terlihat seorang pria yang selama ini ku kenal gagah dan sangat baik dengan warga desa tergeletak dengan tubuh yang lemah dan ujung-ujung jari yang menghitam. Gimana Pak? Fisiknya nggak ada luka, hanya jarinya yang menghitam. Coba kamu yang periksa Mo. Aku memegang pergelangan tangan ayah Asi dan membuka mata batinku untuk memastikan apa ada hal gaib yang membuat ayah Asi hingga seperti ini. Dengan penerawanganku, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang merasuk ke tubuh ayah Asi yang membuatnya menjadi seperti ini. Bimo nggak bisa mastiin Pak, tapi sepertinya ada teluh yang menyerang Bapak Asi. Terus gimana? Kamu bisa nolong? Bimo coba dulu. Satu persatu aku memijit jari Bapak Asi sambil membacakan doa-doa penyembuh yang diajarkan oleh eyang-eyang kami. Perlahan satu persatu jari itu memutih seperti semula. Awalnya aku cukup lega, namun rupanya tak berapa lama tangan itu kembali menghitam bersamaan dengan aliran kekuatan hitam yang merasuki tubuhnya. Tidak bisa Bimo, teluh itu hanya bisa dihilangkan dengan menghentikan pengirimnya. Samar-samar terdengar suara Eyang Suratmi dari belakangku. Sepertinya Asi juga menyadari kehadirannya. Aku menghapus keringat yang menetes di dahiku setelah berkali-kali mencoba menyembuhkan Bapak Asi. Maaf Pak, teluh ini tidak bisa dihilangkan kecuali pengirimnya dihentikan. Ya sudah, tidak usah memaksakan diri, ucap bapakku. Tak lama setelahnya mata Bapak Asi terlihat melotot dan berteriak sekejang-kejangnya, sepertinya ia merasakan sakit yang berlebihan hingga mengguncangkan kesadarannya. Bapak, ucap Asi dengan suaranya yang payah. Aku segera membacakan doa dan mencoba menenangkan Bapak Asi dan mencoba mengalirkan tenagaku untuk melindunginya dari ilmu hitam ini. Nggak bisa Pak, Bimo harus nyari sumbernya. Bimo gak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini. Tepat setelah kejadian itu terdengar suara seseorang berlari memasuki rumah Asi. Asi! Teriak orang itu yang segera dihampiri oleh Asi. Ngapunten, maaf Yose, kami gak bisa nolongin bapakmu, ucap seorang pria yang seumuran Bapak Asi yang datang bersamaan beberapa temannya. Sepertinya mereka adalah teman-teman dari Bapak Asi. Ini sebenarnya ada apa toh Pak? Kenapa Bapak bisa jadi begini? Saat mendengar mengenai wabah itu, kami memutuskan untuk kembali. Namun bapakmu memaksa untuk tetap ke sana dengan alasan ingin mengantarkan beberapa bahan makanan untuk menolong warga desa itu. Kami sudah melarangnya, tapi bapakmu malah menyuruh kami pulang dan masuk seorang diri ke desa itu. Beberapa hari kami menunggu di desa sebelah, namun tidak ada kabar kembalinya bapakmu, sampai baru tadi ada yang menginfokan bahwa ia sudah pulang dengan kondisi seperti ini. Asi merasa bingung harus berkata apa. Aku segera menghampirinya dan mengambil posisi di samping Asi. Ngapunten Pak, ada petunjuk mengenai asal wabah itu atau ilmu hitam itu? Orang-orang itu saling menatap sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerita. Beberapa warga desa ada yang mendengar wabah di desa itu adalah perbuatan demit kakek tua.
Mendengar ucapan pria itu, Nyai Suratmi hadir di belakangku dan seketika orang-orang di ruangan itu merasa merinding. Aku segera berpikir apa mungkin demit kakek tua yang dimaksud ada hubungannya dengan seseorang yang dicari oleh Nyai Suratmi. Coba kamu tanyakan di mana lokasi desa itu, bisik Eyang Suratmi. Aku mengangguk kecil dan melanjutkan perbincanganku. Memangnya desa itu di mana, Pak? Mas Bimo mau ke sana. Jangan Mas, bahaya. Betul Mas, lebih baik jangan ke sana dulu. Kita cari cara lain untuk mengobati Bapak Asih. Aku menoleh ke arah bapak yang masih berusaha mencari cara mengobati Bapak Asih yang terkulai tak berdaya. Seandainya aku tidak menghentikan sesuatu yang menyerangnya, apa mungkin Bapak Asih bisa bertahan melewati malam ini? Enggak Mas, saya enggak akan gegabah, hanya mencari tahu asal penyakit itu dan mencari petunjuk. Melihat ketenanganku, akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu lokasi desa itu. Nama desanya Desa Randugiri. Lokasinya di lembah sekitar 1 jam dari sini. Aku berterima kasih dan saat itu juga aku segera berdiri menghampiri bapak dan menceritakan hal tadi. Mo, nunggu Bisma aja. Bahaya kalau kamu sendirian, ucap bapak. Dan aku menatap tubuh Bapak Asih yang kian lemah dengan jari-jari yang menghitam. Bimo akan hati-hati Pak. Nanti kalau Mas Bisma datang disuruh nyusul aja. Kondisi Bapak Asih tidak bisa ditebak. Bapak tahu kamu dan Bisma punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bapak. Tapi Bapak juga gak mau kalian celaka karena kelebihan kalian itu. Nggih Pak, Bimo ngerti kok. Bimo akan menjaga diri baik-baik. Mas, bener mau ke sana? Tenang Asih, aku gak sendirian. Eyang Suratmi ikut kok. Kalau aku kelewatan, dia yang akan ngingetin. Mendengar ucapan itu, Asih sedikit tenang. Ia memintaku menunggu sebentar dan menyiapkan dari dapur perbekalan seadanya. Malam semakin larut dan aku masih mengayuh sepeda ontelku yang sudah dilengkapi dengan lampu dinamo yang sedikit bisa memberi penerangan di gelapnya malam. Desa Randugiri, sebuah desa yang terbelah dengan aliran sungai dan lebatnya hutan tak jauh di belakangnya. Suasana sepi terasa di desa ini, hampir tidak ada orang yang keluar rumah, namun terlihat nyala lampu di hampir setiap rumah. Bimo, hampir semua rumah di desa ini terkena serangan ilmu hitam. Iya Eyang, Bimo juga sadar. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, samar-samar aku menyadari ada sosok yang memperhatikanku dari salah satu atap. Makhluk itu memiliki tubuh hitam dengan rambut yang hampir sepanjang tubuhnya, dengan bulatan bola mata yang hampir keluar dari tempatnya. Yang menjijikan, lidah dari makhluk itu menjulur panjang dan meneteskan liurnya di setiap tempat yang ia lewati. Aku berpikir mungkin saja makhluk itu yang menyebabkan teluh di desa ini. Aku berhati-hati menapaki jalan sambil mengawasi makhluk itu. Sayangnya sepertinya makhluk itu berniat mencelakaiku dengan melompat ke bawah dan melemparkan liurnya. Sepertinya liur itu yang ia gunakan untuk mengirimkan kutukannya. Beruntung aku bisa melihatnya dan menghindar, namun bila orang awam yang tidak bisa melihatnya, mungkin mereka tak mampu menghindarinya dan celaka dengan teluh dari makhluk ini. Tak mau mengambil resiko, aku membacakan doa dan ayat suci untuk membakar makhluk itu hingga suara raungan terdengar ke seluruh desa. Makhluk itu kesakitan seperti terbakar dan menghilang dari hadapanku. Warga yang mendengar raungan itu mengintip melalui jendela mencari tahu apa yang terjadi, dan setelahnya cepat-cepat menutup kembali jendelanya saat mendengar suara aneh yang sepertinya tidak bisa mereka lihat wujudnya. Ternyata kesialanku baru saja dimulai. Kali ini tidak hanya satu, ada lebih dari 10 makhluk seperti tadi yang sudah bersiap di atas atap rumah untuk menyerangku. Aku gentar dengan jumlah makhluk sebanyak itu. Makhluk-makhluk itu merayap di atap dan dinding rumah seolah bersiap untuk mengeroyokku. Aku sudah membayangkan apa yang terjadi apabila makhluk menjijikan ini mengerubuti tubuhku.
Saat itu juga aku menjatuhkan sepedaku dan segera berlari mencari tempat perlindungan. Beberapa kali aku menggedor pintu rumah, namun tidak ada yang berani membukakan. Malam seperti ini sama sekali tidak pernah bisa kubayangkan. Dikejar sekumpulan demit di desa yang baru saja kudatangi. Mungkin benar kata Asi, aku terlalu nekat. Sepanjang aku berlari, aku membacakan doa-doa berharap agar makhluk itu tidak bisa menyentuhku. Beruntungnya saat makhluk itu hampir mendekat, tiba-tiba seorang anak wanita keluar dari dalam rumah dan menyuruhku masuk ke dalam rumahnya. Dari tingginya aku mengira anak ini masih berumur belasan tahun. "Kesini mas," ucap anak wanita itu. Aku berlari masuk ke dalam rumah yang ternyata sudah terdapat beberapa tanaman dan benda-benda yang dibenci oleh makhluk seperti ini. Secepat mungkin aku merogoh tas kainku, mengambil segenggam garam, membacakan doa lalu menaburnya ke pekarangan rumah ini. "Ayo tutup pintunya." Sesekali aku mengintip keluar dan menyaksikan makhluk-makhluk tadi tidak mendekati rumah ini dengan perlindungan sederhana yang kubuat di sini. "Terima kasih yo. Nama kamu siapa? Kamu tinggal sama siapa di sini?" "Saya Dini. Saya tinggal sendiri." "Lah, orang tua kamu di mana?" "Sudah nggak ada." Saat itu juga aku tertegun, bagaimana bisa anak ini hidup sendirian. Saat keadaan sudah mulai aman, Dini menceritakan mengenai orang tuanya yang meninggal karena serangan dari makhluk itu. Namun sebelum bercerita lebih jauh, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan berhati-hati mendekati rumah ini. "Dini, kamu gak apa-apa?" ucap seorang pria yang mengetuk rumah Dini. "Gak apa-apa, Kang," teriak Dini sambil membukakan pintu. Aku sedikit memberikan anggukan menyambut kedatangan pria itu. "Maaf mas, masnya datang dari mana ya?" ucap pria itu yang sepertinya sudah akrab dengan Dini. Sepertinya ia sedikit curiga kepada aku. Iya, saya belum memperkenalkan diri. Saya Bimo dari desa yang gak jauh dari sini. Ayah dari teman saya sakit setelah dari tempat ini. Saya datang untuk mencari tahu sumber penyakit itu." Dini menatap pria itu dan mengangguk seolah memberi isyarat. "Saya Umar, salah satu pengurus desa ini. Saya dan istri saya yang dipercaya untuk memantau kebutuhan Dini. Mohon maaf sebelumnya, saya agak khawatir ada seseorang yang masuk ke rumah Dini." "Iya Mas Umar, saya mengerti sekali kok. Tapi terima kasih, kalau tidak ada Dini, mungkin saya sudah celaka oleh makhluk-makhluk itu." "Panggil aja Kang Umar. Saya asli Jawa Barat tapi sudah lama tinggal di sini. Berarti masnya bisa melihat makhluk itu juga?" Aku mengangguk. Dari pertanyaannya aku menyimpulkan bahwa ia juga bisa melihat makhluk itu. "Kang Umar tahu mereka itu makhluk apa?" "Sudah, duduk dulu saja. Biar Dini buatkan minuman sambil saya ceritakan." Mendengar ucapannya, aku mengambil posisi duduk yang nyaman sambil sesekali mengintip melalui jendela untuk memastikan keadaan di luar. "Semua ini perbuatan demit kakek tua itu. Tiba-tiba dia muncul di desa ini dengan demit-demit itu dan menyebarkan teluh hampir setiap rumah. Ada satu orang yang terkena penyakit aneh itu." Aku menyeruput kopi yang diantarkan oleh Dini. Hangatnya kopi ini sedikit membantu mengembalikan nafasku setelah dikejar-kejar dengan demit tadi. Berarti bukan demit-demit tadi sumber masalahnya, tanyaku. Kang Umar menggeleng. "Lantas apa tujuan dari demit kakek itu?" "Entahlah mas. Tiba-tiba dia datang ke tengah-tengah keramaian desa, berjalan dengan baju compang-camping dan bau yang sangat menyengat. Sontak warga yang merasa terganggu segera mengusirnya, namun kakek itu mengaku bahwa dia adalah warga di desa ini. Merasa tidak ada yang mengenalnya, warga lanjut mengusir kakek itu dari desa dengan kasar. Memangnya kondisinya kakek itu separah itu, Kang?" "Parah mas. Seolah dia baru kembali dari sebuah tempat yang jorok dan mengerikan." Nah, ceritanya belum selesai.
selesai. Setelah kejadian itu malamnya saat semua warga sudah tertidur, kakek itu datang lagi ke desa. Warga mengetahuinya, namun tidak peduli. Kakek itu berjalan ke sumur desa dan seolah menarik sesuatu dari dalam. Saat itulah petaka dimulai. Mendadak ada warga yang sakit dengan gejala yang aneh di mana jari-jarinya menghitam, seolah tidak teraliri darah. Semakin hari korban semakin bertambah. Saat saya mencoba mencari tahu, ternyata ini adalah ulah makhluk-makhluk suruhan demit kakek tua itu. Kini aku mengerti bahwa sumber utama permasalahan ini adalah demit kakek tua itu. Sambil menikmati kopi hitam, aku mengulik lebih dalam tentang jenis penyakit yang dialami warga dan di mana keberadaan demit kakek tua itu. Di tengah perbincanganku dengan Kang Umar, samar-samar aku merasakan firasat yang sangat membuatku tidak nyaman. Aku mencoba mencari tahu namun tidak dapat kupastikan. Sampai saat malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu rumah warga. "Tolong! Tolong!" Terdengar suara teriakan seorang perempuan di tengah desa. Aku dan Kang Umar segera keluar dan melihat perempuan itu terduduk di tanah menyaksikan suaminya diseret oleh sesosok kakek tua ke dalam hutan. Kami segera menghampiri wanita itu dan beberapa warga mengejar kakek tua itu. "Kakek itu mau membunuh Mas Tri, suami saya. Tolong Mas." "Apa yang terjadi? Bagaimana kakek itu bisa menyerang Mas Tri?" "Gak tahu Kang, dia hanya bilang ingin balas dendam. Tapi kami tidak tahu dendam apa yang dimaksud." Saat memeriksa keadaan wanita itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam hutan. Aku dan Kang Umar semakin panik. Kami menduga teriakan itu adalah suara dari warga yang menyusul kakek tua itu. Tanpa berbicara sedikit pun, Kang Umar segera menyusul ke dalam kegelapan hutan tempat asal suara itu. "Kang Umar, jangan gegabah. Dini, kamu diam di rumah, jangan keluar ya." Perintahku pada Dini yang masih terlihat bingung. Aku berlari menuju ke dalam hutan dan menyusul Kang Umar yang berhenti tepat di bagian hutan di mana terdapat puing-puing bangunan dan sumur yang seolah sudah lama tidak didatangi. Apa ini Kang Umar? Apa pernah ada yang tinggal di tempat ini?" "Entah Mas Bimo, saya juga pendatang. Ini pertama kali saya masuk sedalam ini ke hutan." "Mati!" Terdengar suara seseorang menggema lirih entah dari bagian mana dari hutan ini. "Harus mati!" Suara itu diikuti dengan teriakan seseorang yang terjatuh dari atas pohon. Aku dan Kang Umar yang melihat hal itu segera berlari menangkap pria yang jatuh itu. Beruntung tidak terjadi benturan pada tubuhnya. Sayangnya kondisinya sama mengenaskannya dengan kondisi Bapak Asi dan warga yang terkena kutukan ini. Dia warga yang mengejar tadi. Samar-samar aku mendengar suara seperti kayu yang dipukul berirama seperti sebuah ritual. Saat itu udara dingin semakin menusuk yang membuat semua bulu kuduku merinding. Merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan, aku segera berlari ke arah lokasi suara itu dan sesuatu yang mengerikan terlihat di hadapan mataku. Sesosok kakek tua dengan kulit penuh borok dan baju compang-camping berdiri dan menari-nari di tengah-tengah puluhan makhluk yang tadi berhadapan denganku. Tubuhku gemetar di hadapanku seperti terlihat sebuah desa yang dihuni oleh sekumpulan setan yang sedang berkumpul seolah mempersiapkan sesuatu. "Kang Umar, harus evakuasi warga dari sini. Makhluk sebanyak ini bisa membunuh seluruh warga desa dalam semalam." Kang Umar tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi malam ini. Itu Mas Tri. Dia mau dibawa kemana?" Melihat kondisi Mas Tri dalam bahaya, aku segera berlari mengejar makhluk itu, namun tanpa disadari sosok kakek itu sudah berada di hadapanku dengan wajah hitam penuh bekas luka yang sudah membusuk. "Ana wong goblok yang mencari mati." Tanpa kusadari, tiba-tiba darah merah mengalir dari mata dan hidungku. Rasa sakit yang amat sangat terasa di seluruh tubuhku. "Mas Bimo! Mas!" Di tengah kepanikan,
Ia mencoba membacakan doa-doa untuk mengusir makhluk ini. Sayangnya sepertinya ilmu Kang Umar belum mampu untuk menolongku. Di tengah rasa sakitku, aku melihat Mastri sudah menghilang entah kemana. Aku memaksakan diriku untuk membacakan ayat suci untuk mengusir kakek tua ini. Sayangnya kekuatannya terlalu besar. Dari wajahnya terlihat raut muka penuh dendam seolah sudah menumpuk sekian lama. Saat kesadaranku mulai hilang, tiba-tiba aku terjatuh ke tanah dan melihat seseorang menendang kakek tua itu hingga terpental. Mas Bisma, ucapku yang samar-samar melihat sosok yang berdiri di hadapanku. Ini Bimo, pulihkan dulu tubuhmu, ucap seseorang yang menyerahkan sebotol air untuk kubacakan doa dan kuminum. Itu bukan Mas Bisma, itu suara Jagat. Pasti bapak yang memintanya datang ke sini. Aku membacakan mantra pemulih pada air yang dibawakan oleh Jagat dan meminumnya untuk membersihkan tubuhku dari kutukan makhluk itu. Siapa kamu setan tua? Ucap Jagat yang terlihat kesal. Aku berdiri di sampingnya sembari mempersiapkan diri. Dengan keberadaan Jagat, aku sedikit lebih percaya diri menghadapi kakek tua. Kalian salah paham. Warga desa itu memang pantas mati. Mereka lah yang memaksaku menjadi seperti ini. Maksudmu apa kakek tua? Aku Barowo, kakek tua yang kalian habisi dengan bengis setelah membunuh dan memperkosa anakku dengan biadab. Tunggu, kakek ini warga desa Randukiri. Aku dan Jagat segera menoleh ke Kang Umar. Barowo, aku pernah mendengar. Aku pernah dengar ceritanya. Dia orang yang dituduh sebagai dukun yang ditangkap dan akhirnya dihabisi oleh warga desa yang emosi saat seorang bayi hilang dari desa. Jelas Kang Umar. Anakku tidak bersalah. Kalian menggunakannya untuk melampiaskan nafsu kalian dan membunuhnya. Kalian juga membakar tubuhku dan membuang tubuhku di rawa yang dipenuhi ular. Sekarang aku akan membalas semua yang kalian lakukan. Jagat tidak menunggu lama dan segera menyerang kakek tua itu dengan ilmunya. Apapun alasanmu, semua itu bukanlah alasan untuk mencabut nyawa seseorang. Katakan itu pada mereka yang menghabisi keluargaku. Saat ini ilmu bela diri Jagat masih jauh di atasku. Aku membantunya dengan membacakan amalan api yang kuharap bisa melemahkan Bahrowo itu. Dengan bantuan Mas Jagat kami bisa melumpuhkan Bahrowo hingga terpental cukup jauh. Soal tidak mau berurusan dengan kami, Bahrowo membaca sebuah mantra dan menghilang di kegelapan hutan bersama tubuh Mastri yang berada di tengah-tengah makhluk itu. Hei, jangan kabur! Namun puluhan makhluk hitam segera berkerumun menyerang kami. Gimana Bim? Orang itu dalam bahaya. Kita juga tidak tahu berapa orang yang sudah ia bawa ke alamnya. Aku bingung, Gat. Saat itu tiba-tiba hawa dingin terasa lagi di sekitarku dan terdengar suara bisikan. Biarkan Jagat mengejar kakek tua itu. Kamu yang menyelesaikan makhluk-makhluk ini. Itu kemungkinan terbaik. Nyai Suratmi mencoba memberi petunjuk. Jagat yang juga mendengar itu segera berlari menuju tempat hilangnya Bahrowo. Bimo, bertahan sampai aku kembali. Entah apa yang direncanakan Nyai Suratmi, aku masih belum tahu cara mengalahkan makhluk ini sendirian. Setidaknya aku harus menahannya sampai Jagat kembali atau ada bantuan yang datang. Kang Umar, pergi dari sini, evakuasi warga desa sebisa mungkin. Mas Bimo bagaimana? Makhluk itu terlalu berbahaya. Sudah tidak usah berdebat, kita harus mengurangi korban sebanyak mungkin. Tanpa banyak bicara lagi, Kang Umar yang sudah mengerti segera meninggalkanku ke arah desa. Yang, terus Bimo harus ngapain? Tanyaku yang masih bingung setelah sok jagoan di depan Kang Umar. Yang Suratmi menutup matanya seolah bermeditasi. Sekilas di dalam pikiranku terlihat ilmu-ilmu yang pernah Eyang lihat di masa ia hidup. Eyang menurunkan salah satu ajian mungkin bisa meloloskanku dari situasi ini. Moksa Pangreksa.
Sebuah ajian memohon kekuatan perlindungan kepada Sang Pencipta untuk menjauhkan niat jahat dan kekuatan gaib yang menyerang. Seketika itu juga seluruh ingatan Eyang Suratmi akan mantra itu segera merasukiku dan segera kurapalkan untuk menghadang makhluk-makhluk ini mendekati desa. Dengan mantra ini aku tidak takut lagi dengan kutukan yang dibawa oleh makhluk berbadan hitam ini, sehingga aku bisa menghadapinya satu persatu. Aku bertahan sebisa mungkin hanya bermodalkan ilmu bela diri dari amalan api yang menjadi andalanku untuk memusnahkan makhluk jahat seperti mereka. Sayangnya jumlah mereka terlalu banyak. Aku menyadari ada beberapa dari mereka yang lolos dan bersiap menyusulnya. Sayangnya hal itu mengakibatkanku tidak dapat berkonsentrasi, sehingga makhluk itu berbalik menggeroyokku dan sebagian dari mereka berlari ke desa. Tanpa kusadari, di tengah pertarungan sebuah kayu runcing melayang dan menusuk bahuku. Itu adalah kayu yang digunakan Barowo untuk ritual tadi. Rupanya sosok makhluk ini cukup pintar untuk mencari cara membunuhku. Darah segar menetes dari luka itu bersamaan pandangan mataku yang semakin buram. Aku mencoba melawan, namun banyaknya darah dari luka itu bahkan membuatku sulit untuk berdiri. Merasa sudah di ujung kemenangan, makhluk-makhluk hitam itu kembali mengumpulkan kayu-kayu runcing itu untuk membunuhku. Ini sudah akhir hayatku. Itulah yang terpikir saat ini. Namun sebelum serangan mereka sampai ke hadapanku, Nyai Suratmi berdiri di depanku. Entah apa yang akan ia lakukan, yang ku tahu selama ini Eyang tidak memiliki kemampuan bertarung. Untuk mempertahankan wujudnya agar terlihat pun sulit dan benar. Dengan berdiri di hadapanku, kini Eyang Suratmi menerima berbagai serangan dari makhluk-makhluk hitam itu. Aku menjulurkan tangan mencoba menolongnya, namun luka ini terlalu dalam, hingga sebaliknya aku malah memuntahkan darah dari mulutku. Saat inilah hal aneh terjadi. Di tengah semua serangan itu, tiba-tiba hujan menetes di hutan ini. Samar-samar aku mendengar suara kakek yang terkekeh yang berpindah melompat-lompat dari berbagai penjuru hutan. Suara itu semakin mendekat bersama tumbangnya makhluk-makhluk yang menyerang Eyang Suratmi. Entah apa yang terjadi saat itu, saat ini semua berubah menjadi gelap bersama hilangnya kesadaranku. Udara dingin merasuk ke dalam tubuhku bersama dengan luka yang telah menghabiskan begitu banyak darah. Hanya perbincangan aneh yang terdengar di telingaku saat ini. "Turun!" teriak Eyang Suratmi entah kepada siapa. Sepertinya makhluk-makhluk tadi sudah tidak menyerang Eyang. "Mah!" Seseorang menjawabnya, suaranya seperti seorang kakek-kakek yang bersembunyi dari Eyang Suratmi. "Aku sudah mencari kamu kesana kemari. Teko-teko malah gelayutan kaya ketek. Pokoknya mah!" Di bayanganku saat itu yang terbayang hanya seorang kakek-kakek yang merajuk tidak berani menemui sosok Eyang Suratmi. "Nek kowe ora gelem nemoni aku ora apa-apa. Aku sudah tenang lihat kamu. Tapi lihat cucumu sekarat," teriak Eyang Suratmi dengan nada suara yang benar-benar serius. Entah apa yang terjadi setelah itu. Yang aku tahu, suara pertengkaran mereka masih terdengar sebelum akhirnya kesadaranku menghilang seutuhnya. Hening. Itu yang kurasakan saat ini, namun perasaan itu berubah sekejap ketika aku membuka mata. Seketika suara hening tadi mendadak berubah menjadi suara keramaian layaknya berada di sebuah kerumunan di siang hari. Bukan suara ramai. Ini bukan suara manusia. Aku tidak merasa berpindah dari tempatku tadi, namun tempat ini terlihat berbeda. Layaknya sebuah kampung yang dihuni oleh penduduk dari alam lain. Mataku seolah kabur dengan penglihatan yang menyatu antara alam manusia dan alam tak kasat mata ini. Begitu juga pendengaranku yang sulit membedakan antara suara dari alam manusia dan suara dari alam lain. "Bimo!" Seketika suara jagat terdengar dengan lantang hingga sesuatu seolah menarikku. Sekali lagi aku membuka mata dan kali ini yang terlihat adalah Kang Umar Mas Jagat yang sepertinya sedang merawat lukaku di rumah Dini. Akhirnya. Gat, ini di mana? Eyang di mana? Warga desa? Sudah, kita harus tinggalkan desa ini dulu secepatnya, ucap Mas Jagat yang ternyata sudah membereskan semua barang-barang kami. "Maksudmu gimana? Warga desa kenapa?" "Ini sudah di luar kemampuan kita.
Aku memaksakan diriku untuk berdiri menghampiri Jagat sembari menahan luka di bahuku untuk meminta penjelasan. Namun tanpa sempat berbicara sepatah kata pun, Jagat malah menarikku menatap ke arah luar jendela dan menyaksikan apa yang terjadi di sana. Tidak seperti keadaan desa sebelumnya, kini banyak warga yang bergelimpangan di jalan dengan tubuh menghitam dan memuntahkan berbagai macam benda. Di sekitarnya terlihat makhluk hitam utusan Bahrowo yang mengantarkan semua penyakit itu kepada mereka. Kita harus tolong mereka. Jagat, walaupun hanya satu nyawa, kita harus tolong mereka. Sebagian warga berhasil dievakuasi sama Kang Umar. Di desa sebelah, keluarga Kang Umar dan Dini juga ada di sana. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya mundur. Tepat saat meninggalkan desa, tiba-tiba terdengar suara tertawa terkekeh Mbah Rowo yang merasa puas dengan semua yang ia lakukan. Aku terbakar emosi saat melihat kejadian itu, di mana Mbah Rowo berdiri di atas warga desa yang bergelimpangan di jalan-jalan desa. Sesekali terlihat Mbah Rowo menginjak kepala warga dan meludahi orang-orang yang menyiksa dan membunuh keluarganya itu. Kami menjauh sejauh mungkin dari kegilaan itu, namun samar-samar aku melihat Kang Umar menangis dan meneteskan air mata. Tenang Kang, kita akan mencari bantuan. Akan kita selamatkan mereka. Kali ini aku yang mencoba menenangkan Kang Umar, namun tangisan Kang Umar itu seolah menandakan bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak ku ketahui. Tidak Mas, tidak ada lain waktu. Seluruh warga desa yang terkena teluh Mbah Rowo akan mati saat matahari terbit. Balas Kang Umar yang terus berusaha menahan tangisnya namun gagal. Sontak saat itu juga aku berhenti. Maksud Kang Umar, kita sudah tidak mungkin menyelamatkan warga desa ini. Ini memang pilihan berat, Bimo. Tapi ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini, ucap Jagat. Tidak ada yang salah dalam ucapan Jagat. Tujuan utamanya adalah keselamatan kami dan warga yang masih bisa diselamatkan. Tapi perasaanku tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang mengganjal yang tidak membiarkanku meninggalkan warga desa mati di sana. Aku menatap Jagat dan Kang Umar. Bimo, kamu jangan gila, teriak Jagat yang sudah membaca maksudku. Ada satu cara, Gat. Seandainya ini berhasil, aku bisa menyelamatkan mereka semua. Apa maksudmu? Gak akan aku biarkan kamu bertaruh sendiri. Aku mengambil sebuah benda dari tas kainku, sebuah benda yang terlilit kain lusuh untuk menjaganya dari benturan. Keris Sukmageni. Kalau keris ini memang memiliki takdir tersendiri hingga diwariskan kepadaku, harusnya sekaranglah saatnya. Tidak ada artinya pusaka ini diturunkan kepadaku apabila tidak untuk menolong mereka yang membutuhkan kekuatannya. Baik, aku temani. Aku menahan Jagat yang berusaha mendekat ke arahku. Jelas aku ragu untuk bisa menggunakan kekuatan keris ini. Saat ini keselamatan Jagat dan Umar jangan sampai dipertaruhkan. Tidak Mas, antarkan Kang Umar dan cari bantuan. Itu cara terbaik saat ini. Melihat kebulatan tekadku, Kang Jagat seolah mengerti, namun aku merasakan bahwa Jagat memiliki rencana lain. Kami pun bersiap dan aku kembali ke desa Randugiri yang sudah seperti desa mati dan dihiasi dengan suara-suara warga yang kesakitan. Mas, tolong Mas. Suara itu terdengar dari seorang laki-laki tua yang tergeletak di pelataran rumahnya. Tubuhnya membentuk corak. Corakannya seperti membusuk di beberapa bagian saja. Matanya yang menguning menatapku dengan melas. Aku mendekat dan membacakan doa untuk memulihkan keadaannya. Namun sama seperti Bapak Asih, kutukan ini tidak akan pulih sampai aku bisa mengalahkan Mbah Rowo yang merupakan empu dari telu ini. Ngapunten ya Pak, akan saya selesaikan ini semua, ucapku yang segera berdiri dengan berat hati meninggalkan pria yang masih merasa kesakitan itu. Aku menelusuri kampung dan terhenti di sebuah rumah tua yang sudah hancur. Sebuah rumah dengan tembok anyaman bambu dengan pondasi bambu yang sudah lama rusak. Ada perasaan yang mengerikan saat aku melewati rumah ini. Aku mencoba mengintip ke pintu bangunan yang tidak tertutup itu. Ada sebuah cahaya dari lampu minyak yang menerangi ruangan di bangunan itu. Tolong.
Suara memelas terdengar dari dalam bangunan itu. Awalnya aku menduga itu adalah suara korban serupa dari warga desa. Namun ternyata aku salah. Tepat di dalam ruangan itu terlihat sosok salah seorang roh warga desa yang menjadi rebutan di antara makhluk-makhluk hitam. Mereka menggigiti tubuh roh itu, mencakar dan menarik memperebutkan roh itu seolah akan terbagi menjadi beberapa bagian. Entah apa yang terjadi di sana. Seolah roh itu adalah tumbal yang diberikan kepada makhluk itu untuk diperlakukan seenaknya oleh setan-setan itu. Aku tidak lagi mampu menahan amarahku. Saat itu juga aku membacakan ajian Muksa Pangreksa, melindungi diriku dari niat jahat dari makhluk ini dan membacakan amalan api untuk membakar habis makhluk-makhluk di dalam bangunan itu. Sayangnya di tengah seranganku sudah muncul seseorang yang merupakan asal muasal dari semua petaka ini, Mbah Rowo. Ia keluar dengan membawa kepala salah seorang warga desa yang rohnya sedang dipermainkan oleh setan-setan tadi. Menyambut kedatanganku, ia melemparkan kepala itu ke arahku hingga menggelinding tepat di depan kakiku. Saat menoleh ke bawah, aku terjatuh. Kepala itu tidak dalam kondisi utuh. Matanya sudah bolong dengan bekas darah yang sudah mengering terlihat dari setiap lubangnya. Biadab kau! Biadab! Dia yang telah memperkosa satu-satunya anakku yang tidak bersalah. Lalu kamu puas dengan melakukan hal ini? Kau sudah tahu jawabannya. Takkan ada yang terpuaskan oleh dendam. Ucap Baro dengan tertawa. Ia sudah termakan oleh nafsunya dan menjual jiwanya pada setan. Aku sudah tidak mau berpanjang lebar lagi. Berkali-kali aku membacakan amalan api mencoba menenangkan makhluk-makhluk di sekitarku satu demi satu. Entah tanpa tahu apa itu semua akan berarti. Mbah Rawa hanya terus tertawa terkekeh melihatku yang masuk ke dalam bangunan tua itu. Sementara setan-setan suruhannya berkali-kali mencoba menyerangku, entah dengan cakaran, gigitan, hingga berkali-kali kekuatan hitam memberikan rasa panas di kulitku. Tanpa sadar aku sudah tidak lagi dapat merasakan apapun dari kakiku yang telah menghitam. Tak sedikit darah menetes dari luka-lukaku yang ada di tubuh. Namun aku tidak pernah berhenti memohon perlindungan pada Yang Maha Pencipta atas semua hal yang aku terima ini. Apapun yang terjadi pada diriku, aku sudah tidak peduli. Aku hanya berkali-kali membacakan mantra pembakar yang sekiranya bisa mengurangi jumlah makhluk-makhluk ini. Saat itu yang terdengar di desa Randugiri hanya bacaan doa dan ayat-ayat suci yang terus kulantunkan untuk mengusir setan-setan ini. Sampai di akhir kesadaranku, aku mencoba kemungkinan terakhir untuk menggoreskan jariku pada keris pusaka Sukma Geni yang diwariskan kepadaku. Kali ini aku merasakan ada sebuah kekuatan aneh yang mengalir ke keris ini. Sebuah rasa hangat seolah menyatu dengan genggamanku. Aku pikir ini akan berhasil, namun tidak. Aku terjatuh dengan tubuh yang sudah dipenuhi oleh kutukan dari makhluk ini. Bocah brengsek, apa yang sudah kau lakukan? Ucap Barawa yang terlihat heran dengan keadaan sekitar. Sesuatu membuatnya terlihat begitu kesal. Aku tidak sadar dengan apa yang terjadi. Rupanya dari ratusan doa dan ayat suci yang aku lafalkan hingga kondisiku seperti ini, semua itu berhasil menghabisi dan mengusir seluruh sosok setan pengikut Mbah Rowo yang sebelumnya memenuhi desa ini. Sedikit lagi, ucapku yang memaksakan diri untuk berdiri menghadap satu-satunya musuh yang terlihat di hadapanku. Kau sudah pasti mati. Aku tidak punya waktu meladenimu. Jangan kabur. Tanpa bertarung pun kalian tetap akan mati saat matahari terbit. Tidak akan kubiarkan. Kali ini tidak akan kubiarkan. Ucapku yang sudah muak dengan semua kelemahanku. Seandainya hidupku harus padam, setidaknya ada api yang tidak akan kubiarkan padam. Api dalam Sukma yang terus memperjuangkan kebijakan. Api dalam Sukma yang terus menuntun ke jalan yang lurus. Dan api yang akan membakar dendam dan membawa ketenangan di dalam Sukma. Ucapku yang seolah memahami sesuatu dari hangatnya keris Sukma Geni yang berada di genggamanku. Tepat saat aku membulatkan tekad, tetesan darahku di keris Sukma Geni menyala. Aku menyentuhnya dan tubuhku seperti terbakar oleh api yang terasa hangat. Saat itu juga semua kutukan dan luka yang disebabkan oleh setan-setan tadi musnah. Tidak hanya itu,
Amarahku pun perlahan mereda, api ini tidak terasa panas. Sebaliknya, bagian tubuhku yang terbakar terus begitu hangat. Ini kekuatan keris Sukmageni. Menyadari hal itu, aku segera menghampiri sosok kepala seseorang yang dijadikan tumbal oleh Mbah Rowo. Aku melakukan hal serupa dengan meneteskan darahku dan menyala di bilah keris Sukmageni dengan harapan api ini mampu memutus ilmu hitam yang dirapalkan dengan perantara tumbal ini. Tepat sesuai dugaanku, kepala dari seseorang yang dijadikan tumbal ini adalah kunci perjanjian antara Mbah Rowo dengan setan-setan yang mengikutinya saat ini. Terbukti tepat saat kepala tumbal itu terbakar, sosok roh yang menjadi bulan-bulanan setan itu dikelilingi oleh api dan tidak lagi bisa didekati oleh setan-setan itu. Aku menyadari suara-suara warga desa yang kesakitan di seluruh penjuru desa perlahan mulai hilang. Semoga saja dengan terputusnya perjanjian Mbah Rowo dengan makhluk hitam itu, warga desa benar-benar bisa terlepas dari teluh yang disebabkan oleh Mbah Rowo. Menyadari kondisi tubuhku yang mulai pulih, aku memutuskan untuk mengejar Mbah Rowo sebelum ia berbuat yang lebih jauh lagi. Sekali lagi aku berlari ke dalam hutan itu, hutan di mana terdapat sisa-sisa bangunan desa yang tidak terawat yang sebelumnya dihuni oleh setan-setan pengikut Mbah Rowo. Mbah Rowo terlihat berdiri di tengah bangunan itu seolah terburu-buru menyiapkan sesuatu di baskom tanah liat di hadapannya. Bau kemenyan dan kembang yang bertaburan menghiasi ritual yang ia lakukan. Aku bersiap menghentikan ritual apapun yang akan ia lakukan. Entah apapun itu, pasti ia memiliki niat jahat di setiap mantra yang ia bacakan. Sayangnya saat aku mendekat, Mbah Rowo segera mengambil tumpukan kembang di hadapannya dan memakannya. Saat itu juga sesuatu seperti merasuki tubuh dan menghentikan gerakanku. Sekali lagi Mbah Rowo membacakan mantra dan memakan kembang yang ada di hadapannya. Kini sama seperti sebelumnya, darah kembali mengucur dari mataku dan hidungku. Rasa sakit kembali menjalar ke seluruh tubuh. Namun tepat sebelum kehilangan kesadaran, terdengar suara yang membisiki ke telingaku. Tahan sedikit lagi Bimo. Kerahkan semua ilmu yang telah kau pelajari. Bukan soal mantra atau ajian, tapi soal keyakinanmu akan perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan kemampuanmu untuk menahan setiap cobaan yang dipercayakan kepadamu. Mendengar ucapan itu, aku tidak lagi menggantungkan nyawaku pada ilmu yang kupelajari. Hanya doa dan doa yang kupanjatkan kepada Yang Maha Pencipta. Pelindung dari semua makhluklah tempatku menggantungkan nyawaku saat ini. Perlahan demi perlahan, seperti yang diucapkan Eyang Suratmi, rasa sakit ini menghilang. Terlihat setiap ritual yang dilakukan oleh Mbah Rowo tidak berhasil menorehkan sedikit pun lagi luka di tubuhku. Sesuatu telah terjadi. Sebelum aku mencari tahu, tak jauh dari hadapan Mbah Rowo terjatuh sesosok makhluk besar. Seekor ular besar raksasa yang telah terpotong menjadi beberapa bagian dengan mengenaskan. Terlihat tubuhnya dihiasi dengan perhiasan kerajaan dan pakaian yang mewah. Nyi Rundolo, demit lemah dijadikan sesembahan. Apa Tuhan masih kurang perkasa? Ucap sosok dengan suara seperti kakek tua yang berusaha mengambil jarak cukup jauh dari tempat ini. Namun aku bisa memastikan bahwa dialah yang menghabisi sosok siluman ular besar yang menjadi asal muasal kekuatan hitam Mbah Rowo. Mbah Rowo menghardik semua benda ritualnya dan menghampiri sosok siluman yang sudah tidak bergerak itu. Nyi Rundolo, kenapa jadi seperti ini? Kau sudah berjanji memberikan ilmu untuk membalaskan dendamku. Ngomong karo panggil kewan. Ada yang lebih etan dari aku, Yomi. Ini tidak adil. Harus ada yang membalaskan dendamku ke seluruh warga desa. Kali ini Mbah Rowo menangis dengan putus asa. Walaupun sudah membunuh orang yang menghabisi anaknya, dendamnya masih belum terpuaskan. Ia pun menoleh ke arah bangkai ular besar itu dan merencanakan sesuatu. Aku tidak peduli. Aku akan menjual jiwaku pada siapapun yang bisa membantu membalaskan dendamku. Tepat setelah ucapan itu, tiba-tiba Mbah Rowo kembali menghilang ke dalam kegelapan hutan, mencoba untuk melarikan diri. Aku mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba Mbah Rowo terpental oleh sesuatu dari kegelapan hutan. Enak saja mau kabur.
Aku tahu itu adalah suara jagat. Kali ini ia muncul dari sebuah tempat yang terhubung dengan alam roh bersama seseorang yang ia papa. Jagat? Itu Mastri kan? Kamu berhasil nolongin dia? Aku gak mau kalah dari kamu. Sebelumnya aku gagal mencari keberadaan Mastri yang akan jadi tumbal cadangan Barowo. Tapi saat melihat kamu gak nyerah, ya aku malu sendiri. Sudah Barowo, kamu sudah tidak ada harapan. Menyerah saja. Kali ini tidak ada perlawanan sama sekali dari Mbah Rowo. Ia tidak mengumpat seperti sebelumnya. Kali ini ia hanya menangis dan terus menangis. Kami tidak melakukan apapun, namun lambat laun tubuh Mbah Rowo seperti kehilangan kekuatan hingga untuk berdiri pun terlihat sulit. Bimo, kamu tahu bahwa ada sosok manusia yang tubuhnya telah benar-benar mati. Namun sesuatu dari dalam rohnya membuatnya tetap hidup. Dengan bantuan dari setan-setan yang memanfaatkannya. Aku menggeleng, namun aku mengerti kejadian mengerikan yang dialami oleh Mbah Rowo. Inilah yang dimaksud oleh Nyai Suratmi. Dengan mata kepala aku dan Jagat menyaksikan sendiri bagaimana seorang Mbah Rowo yang hampir membuatku dan Jagat hampir mati berkali-kali. Tubuhnya mengurus hingga hanya tulang di tubuhnya yang terlihat. Matanya terus melotot seolah tidak terima dengan apa yang telah terjadi. Satu yang ku tahu, di balik semua proses kematiannya, Mbah Rowo merasakan kesakitannya amat sangat, namun tubuhnya sudah sama sekali tidak dapat menampung rasa sakit yang ia terima dari perbuatan yang ia lakukan sendiri. Itu hanya yang terlihat. Kita tidak pernah tahu seberapa besar bayaran yang harus dia terima setelah perbuatannya kepada warga desa. Tak lama setelahnya cahaya matahari mulai masuk dari tengah-tengah celah pepohonan. Jagat terduduk di tanah berusaha mengatur nafas, sementara dari jauh terdengar suara langkah kaki dan seseorang yang memanggilku. Mas Bimo, Mas Jagat, warga desa selamat. Itu adalah Kang Umar yang tersengal-sengal yang berlari secepat mungkin untuk memberitahu keadaannya kepada kami. Sayangnya aku tidak memiliki tenaga lagi untuk menjawab dan memilih untuk jatuh terbaring di dinginnya rerumputan hutan yang seketika menjadi indah dengan sinar cahaya mentari pagi ini. Cucu Eyang emang hebat. Istirahatlah. Masih ada satu perjalanan lagi. Suara Eyang Suratmi terdengar mengantarkanku ke tidur lelap di pagi yang indah itu. Mas Bimo mau kemana toh? Baru aja sembuh, ucap Asi yang menghadangku di dekat pintu masuk gerbang desa. Mau menapaki jalan menjadi pendekar, jawabku setengah iseng sekedar untuk tidak membuat Asi khawatir. Ya sudah, jadi pendekarnya jangan lama-lama. Nanti yang nyicipin masakan Asi siapa? Tenang Asih, Kakanda cuma mau beli telenan di depan desa yang di rumah pecah. Perginya nanti siang naik pit ontel. Capek kalau jalan kaki. Aku memang sudah pamit sama bapak untuk pergi sehari semalam sesuai petunjuk Nyai Suratmi. Dan karena kepergianku tidak selama Mas Bisma, bapak dengan santainya memberiku izin. Elah dalah, ya wes sebelum pergi mampir rumah Asi dulu. Asi masak sayur asem. Jelas aku mengiyakan perkataan Asi. Tidak ada perjalanan yang lebih penting daripada mampir ke rumah Asi untuk mencicipi makanannya. Setidaknya seandainya tidak terjadi apa-apa selama perjalananku, aku tidak akan menyesal telah melewatkan masakan Asi. Tepat saat matahari bersinar di atas kepala dan perut sudah kenyang terisi sayur asem buatan Asi, aku segera berpamitan dan mengayuh sepeda menuju sebuah tempat yang ditunjukkan oleh Nyai Suratmi. Sebuah tempat yang bernama Delik Kulon. Entah mengapa dinamakan seperti itu, mungkin karena tempatnya sedikit tersembunyi. Tempat ini berlokasi di antara 4 penjuru hutan dengan 4 jenis tumbuhan yang berbeda. Tempat yang asri, namun aku menebak bahwa di malam hari tempat ini akan berubah menjadi mencekam. Di bawah rimbunnya dedaunan samar-samar aku melihat bayangan Nyai Suratmi yang tengah menunggu dan memandang ke beberapa arah. Dia di sini, Eyang. Yang kumaksud adalah suami Eyang Suratmi yang selama ini ia cari. Eyang pun mengangguk mengiyakan.
Dia belum mau bertemu Eyang. Tapi Eyang mengerti. Kami sudah ratusan tahun tidak bertemu. Mungkin kami sama-sama malu. Atau mungkin apa Eyang? Sudah. Ini adalah perjalanan terakhir Eyang. Eyang tidak mau merepotkan cucu-cucu Eyang lebih lama lagi. Aku melihat ke mata Eyang Suratmi. Itu adalah tatapan mata yang ikhlas. Ia tahu dengan jelas alasan kekasihnya itu tidak ingin menemuinya. Namun tetap saja pasti masih ada yang mengganjal di hatinya. Mungkin ini adalah tugas terakhirmu. Tolong tangkap Eyang Dayu dan bawa ke sini. Aku sedikit tertawa mendengar permintaan Eyang Suratmi. Sebuah permintaan yang aneh dari seorang istri. Seolah suaminya adalah anak nakal yang harus dijewer dan dimarahi olehnya. Namun aku tahu ini bukanlah perkara mudah. Serahkan padaku Eyang. Eyang Suratmi tersenyum. Jangan remehkan Eyang leluhurmu itu. Biar bagaimanapun dia juga seorang patih loh. Aku sedikit menenangkan sukmaku. Berusaha berkonsentrasi mendengar suara-suara di sekitarku. Sedikit-sedikit aku mulai mengenali suara pepohonan dan pergerakan hewan hutan hingga aku menyadari ada pergerakan aneh yang sedikit menggores batas alam di hutan itu. Di situ, aku segera berlari ke arah salah satu pohon besar. Sesosok bayangan terlihat bergegas meninggalkan tempat yang aku tuju. Sangat cepat. Aku mengulang hal serupa dan terus mengejar ke arah bayangan itu. Namun semuanya nihil. Tidak mudah kan? Akan lebih mudah kalau saya bisa bergerak selincah kera Eyang. Terus kamu menyerah. Aku tidak menjawab dan terus mencari cara untuk mengejar bayangan itu hingga nafasku hampir habis. Eyang Dayu, kenapa harus kabur? Nanti Eyang Dayu yang akan menyesal kalau Eyang Suratmi sudah tenang. Tidak ada sedikit pun jawaban yang aku dengar. Namun dari jauh aku melihat sosok bayangan kakek itu juga sedang menahan bimbang dengan perilakunya. Kakekmu itu dikutuk oleh sebuah ajian yang membuatnya berubah menjadi demit. Saat kutukan itu kumat, dia tidak mengenali orang dekatnya dan bisa mencelakainya. Jadi itu alasan Eyang meninggalkan keluarganya. Tapi perjalanan denganmu membuka mata Eyang bahwa tidak sekalipun Eyang Dayu meninggalkan keluarganya. Eyang tersadar saat setan anak buah Barawa mencoba menyakiti Eyang. Eyang Dayu muncul tiba-tiba untuk menolong Eyang. Dan satu lagi, kakakmu Bisma telah berhasil mendapatkan kekuatan dari pusaka yang diwariskan kepadanya, keris Raga Sukma. Eyang mau menghabiskan hidupnya untuk menciptakan mantra leluhur untuk melindungi keturunan-keturunannya. Kata Eyang Dayu, jangan sampai hanya kebodohan dan kegilaanku saja yang kuturunkan pada cucu-cucuku. Biar mereka tahu bahwa leluhur mereka bukan cuma kakek gila yang doyan makan. Eyang Suratmi menceritakan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Di balik tingkah laku Eyang Dayu yang seenaknya, Eyang Suratmi masih sangat mengaguminya dari hati yang terdalam. Eyang, Bimo gak mau nyerah. Tanpa menunggu respon dari Eyang Suratmi, aku segera mengambil sepeda ontelku dan meninggalkan Eyang Suratmi di tempat itu bersama Eyang Dayu yang masih enggan untuk mendekatinya. Saat itu langit memerah dengan begitu indah, seolah menggambarkan kisah Eyang Suratmi dan Eyang Dayu yang tidak cerah namun juga tidak kelam. Di hati mereka masing-masing, mereka mengetahui betapa indahnya perasaan kekasihnya itu tanpa ragu sedikit pun. Saat ini aku hanya perlu mengisi sedikit rasa yang memang sudah sangat kuat itu agar tidak ada penyesalan di antara mereka berdua. Eyang, aku kembali. Entah sudah pukul berapa saat itu, namun bulan purnama bersinar dengan terang di tengah-tengah Delik Kulon yang merupakan titik pertemuan dari keempat hutan. Apa itu Bimo? Tanya Eyang Suratmi yang bingung dengan bungkusan kain besar yang kubawa. Aku berlari ke dalam hutan, bukan untuk mengejar Eyang Dayu, melainkan untuk mencari beberapa kayu kering yang kukumpulkan di tengah tanah yang lapang. Dengan sedikit tersenyum, aku membangun sebuah perapian dengan panci yang barusan kuambil dari rumah. Sayur asem Eyang, buatannya asih.
Ini resep Eyang kan? Ucapku yang mulai menghangatkan sayuran buatan Asih itu. Aku mengipaskan masakan Asih agar tercium hingga ke seluruh penjuru hutan. Samar-samar aku melihat bayangan Dayu yang melirik ke arah masakan ini. Kamu tahu kan Bimo, Demit gak makan ginian. Demit biasa emang enggak Eyang. Kalau demit yang satu itu siapa tahu kan? Entah aku tidak tahu ini akan berhasil atau tidak. Namun malam itu aku habiskan dengan menikmati sayur asem buatan Asih. Tentunya dengan resep turun-temurun dari Eyang Suratmi. Sambil sesekali meledek Eyang Dayu yang malu-malu tapi terlihat sangat mau untuk menghampiri tempat ini. Sayangnya sampai aku kenyang, Eyang Dayu pun tetap pada pendiriannya. Aku dan Eyang Suratmi sudah pasrah. Setidaknya perbincangan kami berdua tadi sudah cukup bisa mengobati rindu Eyang Suratmi pada Eyang Dayu. Tanpa membereskan sisa makananku, aku pun memilih untuk tidur di bawah sinar rembulan dan berselimutkan kisah indah dari leluhurku ini. Terdengar samar-samar suara panci yang tersenggol. Di tengah kantukku aku memaksakan untuk membuka mata. Entah ini ilusi atau bukan. Jauh di hadapanku terlihat sepasang laki-laki dan perempuan. Aku tahu bahwa yang perempuan adalah Eyang Suratmi, namun di sebelahnya bukanlah demit kakek tua, melainkan seorang pati yang gagah mengenakan kalung emas khas prajurit yang sebelumnya selalu dikenakan Eyang Suratmi. Tidak ada tangis dan tawa di sana, hanya gerak-gerik konyol seorang pria yang selalu dibalas dengan tawa manis Eyang Suratmi. Seandainya aku bisa memilih kisah cinta, mungkin kisah cinta mereka lah yang ingin ku alami. Aku terbangun di dinginnya pagi yang berkabut di Deli Kulon. Sosok Eyang Suratmi tidak lagi berada di sekitarku. Keberadaannya sudah tidak lagi terasa terikat denganku seperti sebelumnya. Hanya pusaka kalung emas prajurit kerajaanlah yang berada di sampingku saat terbangun. Bibirku menyimpulkan sebuah senyum sambil membacakan doa untuk menghantarkan kepergian Eyang Suratmi yang sepertinya telah memenuhi tujuannya. Sepanjang perjalanan aku mengayuh sepeda ontelku berusaha untuk terus mengingat kejadian semalam. Di satu sisi aku penasaran apakah aku bisa bertemu dengan Eyang Dayu lagi. Apakah benar pusaka yang diwariskan oleh Mas Bisma bisa menghubungkanku dengan leluhur-leluhurku yang sangat kukagumi ini? Mungkin perjalananku masih cukup panjang. Toh saat ini aku hanya seorang anak yang bahkan masih ketakutan menghadapi roh-roh penasaran yang mengancam orang terdekatku. Mas Bimo, kalau naik sepeda jangan ngelamun, teriak seorang wanita yang menyambutku dari depan rumahnya saat memasuki desa. Itu Asih. Sekali lagi ia berhasil memecahkan lamunanku dan menggantinya dengan pagi yang berwarna. Entah roh apa yang merasukiku saat itu. Dinginnya udara pagi membuatku berpikir pendek. Namun aku tidak pernah menyesali perkataanku saat itu. Asih, aku boleh jadi suamimu. Sekian, terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang.